Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam jabar berjamaah. Oke mas bro, ini adalah video lanjutan yang kemarin. Dari part pertama kemarin kita adalah unboxing dari chamber GS88 yang harganya terjangkau 1.650.000. Kita sudah mendapatkan fasilitas yang CNC mas bro, luar biasa ya mas bro. Jadi nanti ini saya mau mereview dan memberitahukan spesifikasi dari unit yang udah saya rakit ini mas bro. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya dan sudah selalu dukung channel saya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kelancaran rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin robbal alamin. Jadi langsung aja ya mas bro. Jadi kita mau mengoprek atau menguklik lah mas bro, atau mereview dari apa-apa saja yang sudah saya rakitkan di unit ini, mulai dari chamber, laras, untuk regul, plenum, dan juga poppernya mas bro. Oke, kita langsung lanjut aja. Yang pertama kita mau nguklik yang ada di chamber. Chamber ini sudah ada part-part yang saya ganti mas bro dan saya tambah. Yang pertama ini ada dari seat lever. Seat lever saya sudah menggunakan yang atas bawah ya mas bro, yang double. Ini bahannya stainless. Kalau yang standarnya itu dia berbahan stainless juga, namun cuma satu mas bro, cuma satu. Ini saya buat double atas bawah. Lalu lanjut ke hammer mas bro. Hammer masih standar, pernya juga masih standar yang kemarin bawaan yang krem. Lalu di hammer ini saya tambahi stabilizer dari per hammer mas bro. Jadi kenapa saya menggunakan stabilizer itu, untuk langkah dari chamber ini cukup panjang mas bro. Jadi per yang diperlukan juga itu sangat panjang. Jadi ketika kita tarik itu ada rasa yang tidak nyaman, atau teman-teman bisa waktu kita narik itu bunyi krek krek krek. Itu dia mas bro. Jadi menggunakan stabilizer itu posisi dari per itu tetap lurus ya mas bro, mengikuti stabilizer itu. Saya membuatnya pun dari bahan stainless. Lalu kita lanjut ke trigger mas bro. Trigger masih standar, cuman ada dua pir di triggernya saya ganti yang lebih lembut. Jadi untuk sekarang dia lebih lembut lagi mas bro, sangat lembut. Lalu kita maju ke depan, ada laras. Larasnya ini saya menggunakan yang 66 cm. Untuk bahannya itu baja seamless. Produknya nanti saja mas bro kalau produknya itu. Cuman ini saya menggunakan yang alur 6 khusus loop, panjangnya 66 cm mas bro. Lalu kita turun ke bawah, ada palepnya saya masih standar menggunakan bawaan, namun ada sedikit saya kurangi dari pen palepnya mas bro. As palepnya saya potong itu, kalau kita lihat dari sininya hanya sekitar 3,5 mili mas bro. Untuk panjang yang keluar, yang ke hammer, yang dipukul hammer itu 3,5 mili. Karena untuk mengurangi juga dari recoil hantaman hammernya mas bro. Dan untuk selanjutnya ada di plenum. Plenum saya menggunakan yang OD32 untuk panjangnya 7 cm. Untuk cc nya itu sekitar 15 ya mas bro kalau nggak salah. Nanti coba aja kita searching ya mas bro. Untuk OD32 panjangnya 7 cm itu berapa cc mas bro. Lalu kita lanjut ada ke regul. Regulnya kita menggunakan penbal. Untuk di springnya kita menggunakan Mijumi stainless. Dan untuk teflonnya kita sudah ganti yang Tapec. Lalu kita menggunakan OP settingan di 2000 mas bro. Di settingan 2000.
Mudah-mudahan nanti untuk akurasinya jos ya mas bro. Lalu kita lanjut ke tabung. Tabung menggunakan saya yang datar itu kemarin saya lihat ini di toko ya mas bro. Tinggal satu-satunya pula, bahannya sangat tebal, motifnya juga cantik mas bro. Nah, guratannya ini ada guratan mas bro, nanti kita lihat gambarnya lebih dekat. Nah, nanti kita lihat nih mas bro, ada guratannya mas bro, bahannya sangat tebal mas bro. Mas bro bisa dengar suaranya. Nah, lebih padat ya mas bro. Untuk popor saya menggunakan kayu mindi. Untuk tipe atau bentuk dari popor ini adalah tipe BR mas bro. Jadi alhamdulillah teman-teman bisa komen gimana penampilan yang sudah saya rakit ini mas bro. Teman-teman bisa komen. Alhamdulillah, kalau untuk pribadi saya puas mas bro, sesuai spesifikasi yang ada di pikiran saya ini, sesuai mas bro. Nah, tapi nanti untuk popor ini mas bro, untuk popor nanti ada sedikit saya rombak di bagian setelan up-downnya mas bro. Nanti saya mau buat setelan up-down atau setelan pipi, lalu saya buat setelan bahu juga mas bro, nanti kita buat. Kenapa saya menggunakan OP2000? Saya untuk mendapatkan speednya mas bro, untuk mendapatkan speed di 900 saja lah mas bro. Untuk mendapatkan speed di 900, mudah-mudahan di OP2000 tembus ya mas bro. Jadi ini kemarin larasnya udah saya crowning menggunakan yang mimis, menggunakan yang 13 grain, OD nya 452 mas bro. Jadi semalam udah saya crowning, sekarang ini mau saya tes mas bro. Mudah-mudahan nanti untuk akurasinya dan powernya dapatnya mas bro, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, jadi begitu saja mas bro dari spesifikasi unit ini mas bro, yang udah saya rakit. Masih edon ya mas bro. Teman-teman bisa komen edon atau enggak. Jadi begitu saja mas bro, karena ini cuaca juga sudah mendung, jadi kita mau langsung tes ya mas bro. Nanti kita coba tes di 5 kali shoot, 2 periode mas bro. Pertama shoot kita nengok akurasinya, kita setting tele-nya, lalu yang kedua 5 kali shoot juga untuk memastikan untuk lajurnya mas bro. Kalau memang udah cross atau udah nitik untuk sejempol aja itu mas bro, udah alhamdulillah kali mas bro. Untuk main buruan besar itu udah luar biasa mas bro. Jadi begitu saja mas bro, ini langsung aja kita lanjut, kita tes ya mas bro. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, mantap, lanjut lagi mas bro. Oke mas bro, ini langsung aja kita coba mas bro. Kita coba yang shootan pertama ya mas bro. Kita cari jeronya dulu di mana. Kita coba nanti 3 kali atau 4 kali mas bro. Kita coba yang pertama nih mas bro. Oke, di kanan ya mas bro, di kanan 1,5 dot, hampir 2 dot ya mas bro. Kita coba shootan kedua. Ini tadi dia mas bro, kita coba lagi ya mas bro. Oke, masuk ya mas bro, agak ke bawahnya sedikit mas bro. Kita coba lagi yang ketiga. Setelah ini nanti langsung kita crosskan ya mas bro. Ini kita zero dulu. Oke, satu lari mas bro. Kita coba yang kedua. Nah, masuk ya mas bro, di 2 dot. Coba kita geser ya mas bro. Oke mas bro,
Jadi udah kita crosskan. Tadi kita udah nyari jeronya mas bro. Ini kita uji coba untuk 5 kali shootnya ya mas bro. Kita coba shootan pertama nih mas bro. Aduh, banyak rerumputan ya mas bro. Mudah-mudahan ini nggak ada kena mas bro. Anginnya mas bro. Kita coba yang pertama ya mas bro. Oke, shootan pertama agak di bawah sedikit ya mas bro. Ini kita coba lagi shootan kedua. Kita tetap ambil titik yang di bawah ya mas bro. Tadi agak ke bawah sedikit ya mas bro. Oke, kita coba shootan ketiga. Oke, kita coba shootan keempat. Iya wak, yang punya ladang mas bro. Ini kita coba shootan yang keempat. Oke, kita coba shootan kelima. Oke. Ini ke bawah, yang kelima ke bawah ya mas bro. Player 1 mas bro, mungkin terkena daun. Coba kita coba sekali lagi mas bro, tambahi 1 mimis, cobai 6. Ini percobaan yang ke-6 ya mas bro, karena di depan kita pada banyak rumput mas bro. Kita coba ambil titik yang atasnya mas bro, yang lubang ini ya mas bro. Oke, masuk sepertinya mas bro, atau agak ke bawah dia mas bro, tetap sama perkenaannya mas bro. Ini kita coba yang ke-7. Kita ambil ke atas. Masuk mas bro, mantap ya mas bro. Alhamdulillah mas bro, akurasi kita udah cukup jos nih mas bro. Ini di jarak 39 meter nih mas bro. Jarak 39 meter cukuplah untuk 1 jempol mas bro. Alhamdulillah. Untuk DOP kita main di 2000. Kemungkinan speednya ini kita dapat di 900 lebih nih mas bro. Karena untuk dari kekuatan mimisnya mas bro, sekitaran 900an itu mas bro. Jadi mantap ya mas bro, pengetesannya udah cukup mas bro. Oke mas bro, mantap. Untuk akurasinya kita sudah dapat di jarak 39 meter, mungkin sejempol ya mas bro. Kalau kita ukur sana sejempol. Alhamdulillah cukup lah untuk kita main big game mas bro, main ayam kita cukup lah mas bro. Alhamdulillah mimis kita tadi menggunakan yang 13 grain. Untuk beratnya itu 13 grain, untuk besarnya itu 4,52 mas bro. Kita sesuai dengan larasnya, alur 6 khusus suluk ya mas bro. Mimis ini adalah cetakan saya sendiri mas bro, saya beri nama HR, hantu rimba seluk. Jadi alhamdulillah mas bro, cukuplah untuk akurasinya mas bro. Akhirnya berhasil juga kita mas bro. Kayaknya saya mau pamit mas bro. Alhamdulillah cukuplah pengetesan kita hari ini mas bro. Nanti video selanjutnya kita review popornya mas bro. Popornya nanti mau saya rakit lagi belakangnya ini. Mudah-mudahan nanti mantap mas bro. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir ini. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Amin robbal alamin. Saya pamit mas bro. Salam satu laras. Salam berkah.